Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Habi Official di Alila Studio Podcast. Dan hari ini saya bersama Bang Aldi. Kami mau diskusi santai terkait apa ya kira-kira? Bahaya. Terkait pemuda dan politik. Oke. Jadi ya kita sebagai pemuda ini kan ya harus juga lah kita masuk ke dunia politik. Karena memang saat ini kan banyak pemuda yang memang punya intelektual, punya kapasitas dan kapabilitas, namun minder dengan politik. Oke. Dan bisa juga pemuda bermain di politik dengan politik money. Nah, ini yang kita mau bahas sedikit-sedikit tentang hal itu, sehingga kita sebagai pemuda ini kan ibarat pemuda itu kan agen of change juga, bukan hanya mahasiswa aja ya. Karena kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Oke, bersama kami dan kami akan membahas terkait itu saja dulu ya. Jadi gimana nih menurut Bang Aldi terkait di tahun 2024 nanti ini kan kita ada pesta demokrasi nih ya. Pemilu ya di 2024. Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Bang Aldi terhadap pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau atau khususnya di Kota Batam, kapasitasnya mereka untuk bermain di politik itu seperti apa sehingga tidak terjadinya money politik di kalangan pemuda itu sendiri. Kalau ini pandangan saya subjektif ya terkait soal masalah money politik ini agak susah sih Bang ya, karena sedikit banyak Aldi juga punya pengalaman di situ gitu. Yang namanya money politik itu kayak satu hal yang kita sudah sama-sama tahu itu sering terjadi, tapi oh ya sudahlah gitu loh. Oh ya sudahlah gitu. Ya itu yang buat saya tuh bingung. Nah yang lebih buat bingung lagi tuh gini, dengan melihat kondisi di Batam khususnya ya, saya nggak bilang semuanya, tapi beberapa pemuda-pemuda kita saya ngelihat mereka mereka mau masuk terjun ke dunia politik, nggak masalah. Cuman pertanyaannya, tujuan mereka masuk ke dunia politik itu apa? Kan tujuannya dulu nih yang perlu diluruskan. Apakah tingkat intelektualitasnya itu sudah mumpuni untuk dia memasuki wilayah itu? Jangan sampai kita berpikir elektabilitasnya apa terus ataupun jumlah pendukungnya banyak. Ya pendukungnya seperti apa dulu? Gitu. Kita ngelihat dulu apakah si pemuda ini secara intelektual sudah siap untuk masuk ke wilayah itu. Karena toh kalau seandainya dia naik karena uangnya banyak ataupun karena keluarganya orang kaya ataupun bapaknya pejabat misalnya gitu ya. Kita nggak usah bilang pejabatnya siapa. Ya sudah gitu aja. Tapi soal masalah intelektualitasnya gimana? Kan kita nggak tahu nih. Nah para calon pejabat muda ini apakah mau gitu terjun ke kampus-kampus untuk membuka diskusi yang lebih luas bersama mahasiswa ataupun masyarakat umum yang ya berusaha menciptakan suasana intelektual itu, argumentasi itu saling beradu gitu loh, agar pikirannya pun juga kaya, sehingga ketika dia udah siap gitu, dia ketika menjabat pun udah oke gitu loh. Jadi dia nggak salah tafsir lagi soal masalah apa itu demokrasi, bagaimana melaksanakannya segala macam. Yang ada kan rata-rata ketika menjabat sudah semua di tanganku gitu. Kan itu yang bahaya. Intinya kan harus punya intelektual, kemudian punya isi tas lah ya. Ya isi tas oke. Cuman kan saya bingung gini. Apakah ketika kita menyalonkan diri itu perlu isi tas? Maksudnya harus ada isi tas dulu nih. Hitungan pertamanya kan enggak. Yang pertama itu kan intelektualitasnya dulu. Kita lihat intelektual itu yang pertama Bang. Maksudnya jangan sampai isi tasnya duluan yang pertama. Soal isi tas ini kan relatif ya. Iya. Itu relatif. Tapi soal masalah intelektualitas, ini kan suatu hal yang pasti yang dibutuhkan. Gitu loh. Jangan sampai
isi tas dan intelektualitas disamaratakan ini loh. Kan beda. Ini kan kepentingannya untuk di Untuk politik. mengurus rakyat banyak ya. Itu. Sedangkan mereka digaji nanti ketika menjabat. Emang ketika dia menjabat nggak dikasih uang apa-apa gitu, terus harus pakai uang sendiri gitu kan enggak. Jadi ya nomor pertama tuh intelektualitasnya dulu. Jadi kalau pemuda saat ini ya, ketika dia intelektualnya bagus, kemudian isi tasnya juga mungkin ya ada Mumpuni ya. bisa apa namanya terhandle. Ya, Itu kira-kira menurut abang, Bang Aldi, cocok nggak? cocok dong. Cocok. Yang paling penting itu memang intelektualnya. Karena kebanyakan kita nih, yang saya lihat ya kondisinya sekarang, tipe-tipe pendebat, kebanyakan kita tipenya pendebat tapi suka ngawur gitu. Jadi maksudnya dia ketika mengadu argumen itu Tipenya sering pendebat. kalah gitu, sering ngawur. Pendebat, habis itu ngawur. Nah, karena apa? Karena itu satu tadi, Jadi contoh gini bang, punya isi tas, namun tidak punya intelektual. jadi kadang gini, pejabat misalnya, nggak semua pejabat lah seperti itu, insya Allah. Jangan-jangan pejabat Batam. Ketika kita mengkritik, ketika kita mengkritik kebijakannya gitu, Nah, ibu atau bapak kenapa seperti ini? Menurut kami seperti ini. Kalian kenapa kritik saya terus gitu loh? Ya kasih saya solusi dong. Loh, ibu dan bapak bisa mendapatkan kursi di situ kan karena kami gaji. Kami berharap solusi dari kalian. Terus kenapa kalian minta? Ya, minta solusi. Ke kami. Kami kasih gaji kalian. kan terbalik ya kan? Mereka punya perangkat bang. Kita gaji mereka dikasih perangkat. Tim. Dimana menganalisa dia nggak sendiri. Dia kan punya tim ahli segala macam. Kita punya tim siapa? Dia cuman mengelola anggaran yang ada, yang mengerjakan kan timnya begitu kan? Oke. Kita merespon apa yang mereka lakukan gitu loh. Dan merespon juga apa yang disampaikan masyarakat kepada kita gitu kan? Jadi apa ya? Ketika kita memberikan solusi ke mereka itu adalah bonus gitu loh, tambahan buat mereka ya, ataupun jadikan referensi buat mereka gitu. Nah yang tipe-tipe kayak gini nih banyak nih di kalangan muda kita juga banyak. Nah biasanya kayak gitu tuh karena apa? Karena tingkat intelektualitasnya rendah. Dia melihat oh ya sudah, penting aku menjabat, aku yang pegang, aku yang kuasai gitu loh. Bukan menjadi seorang leader atau pemimpin, tapi penguasa. Ini kan konteksnya berbeda nih. Kita dituntut untuk memimpin kan, bukan untuk menguasai. Kalau menguasai ini eksploitasi. Jadi ketika saya menjabat, saya eksploitasi masyarakat. Itu memang yang harus kita rubah ya, mindset seperti itu. Tapi kalau menurut Bang Aldi nih, kira-kira di tahun 2024 nanti ini kan kita memasuki pesta demokrasi nih, ya kan? Udah pesta demokrasi, berarti kita harus jalankan demokrasi ini, ya secara apa namanya tidak bermain money politik dan lain sebagainya ya, politik duit lah main kan ya memang normatif, tapi kan hal-hal seperti itulah yang nanti akan menjadi turun temurun, bukan dari dulu, tapi kalau memang sekarang kita bikin ya akan berjalan terus itu money politik itu. Jadi ya harapan Bang Aldi juga kan, kita ya sebagai pemuda ya kita sampaikan juga kepada Bawaslu, kemudian KPU untuk bisa mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan tupoksinya gitu. Ya. Mampu menjaga atau mengawasi ya jalannya pemilu ini dengan bersih, damai dan aman gitu. Jadi kalau saya melihat Bang ya, arah pemilu itu sebenarnya bagaimana kita kan berpikir gini, bagaimana pemilu kita di 4 tahun ke depan gitu. Sebenarnya kita sudah dapat gambaran di bukan 4 tahun ke depan, 2002 ini udah 2022 loh Bang. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi gitu ya. Sebenarnya kita sudah dapat jawabannya sebelum 4 tahun atau 5 tahun pemilu itu dilaksanakan. Kenapa? Gambarannya kita kelihatan kayak bagaimana kita melihat pola. Kayak mana sih pola masyarakat kita seperti sekarang gitu. Kayak mana sih pola mahasiswa kita sekarang. Kayak mana sih pola lingkungan kita sekarang.
kalau seandainya lingkungan kita ataupun mahasiswa ataupun masyarakat masih banyak yang berpikir praktis ataupun pragmatis, oh berarti jawabannya udah dapat nih. Iya. Tahun depan, tahun periode selanjutnya bakal seperti apa. Heeh. Jadi kayak jangan berharap lebih dulu deh, tapi berpikir dulu bagaimana merubah pola ini dulu. Iya, betul. Nah jadi kan kayak sekarang nih, abang kita di Kepri ya, pasti udah dapat gambaran di tahun depan. Tahun depan. Periode Kira-kira siapa yang maju, siapa yang menang gitu ya. jadi belum pemilu tapi udah tahu dia yang menang gitu. Makanya dipikir sini ada pola yang seperti ini. Ini pasti di ini nih. Yang pasti bakal naik nih. Kan dapat gambaran kan? Iya. Karena itu permainan politik memang sangat luar biasa ini, Bang. Jadi ya namanya kita sebagai pemuda mau tak mau kita harus Pasti. mengawal juga. Walaupun kita itu hanya memprediksi saja ya, maksudnya bersiasat saja, tapi bukan berarti menghalangi kita untuk berproses. Nggak bisa, Soal kita proses tetap harus kita melaksanakan. Ya berikhtiar lah. Tapi kadang ketika ada ketahuan nih, misalnya nih ada yang bermain money politik nih, tapi ketika diajukan permohonan itu banyak kali persyaratannya seperti itu, Bang. Oke. Nah, itu yang memang membuat masyarakat itu merasa terbebani gitu. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka bukan tidak mau untuk menyampaikan kepada Bawaslu atau KPU, tapi karena persyaratannya itu sangat banyak, sehingga mereka juga bingung mau mengadu ke siapa lagi gitu. Kalau yang saya lihat sih, yang namanya Bawaslu itu sebagai Pengawas pemilu. Pemilu itu kan punya standarisasi, Bang. Ya. Nah, standarisasi itu mau tidak mau harus dilaksanakan gitu. Paling tidak ada bukti, ada saksi, lokasinya tahu di mana. Ya paling tidak itulah. Terus seandainya nanti Bawaslu tidak mau memprosesnya, kita bisa lapor kok mereka ke DKPP namanya. Nah, DKPP itulah nanti yang bakal memproses pelaksana pemilu. Gitu. Oke. Ya mudah-mudahan pemilu tahun ini berjalan aman, lancar dan sukses gitu kan. Jangan ditunda-tunda lagi karena kita namanya juga negara demokrasi ya, Bang ya. Negara demokrasi ya, kita harus jalankan sesuai aturan yang berlaku. Iya, Jangan kita sebagai pemimpin kita bikin aturan kemudian kita pula yang langgar gitu. Nah, jadi kan kalau demokrasi gitu, ada satu hal yang kita sepakatin bersama, terus tiba-tiba ada personal individu yang menolak aturan itu, ya nggak bisa dong, dia harus ikutin dulu. Iya, harus ikutin prosedur dong. Kalau nggak setuju ya harus ngajuin dulu. Iya. Prosedural. Karena setiap keputusan yang diambil itu kan secara musyawarah, gitu kan? Ya, kalau memang ada satu dua yang tidak setuju atau keberatan dengan keputusan itu, ya harus musyawarah lagi. Tidak mungkin langsung di ACC begitu saja, ya kan? Nggak bisa. Nah, nanti bilang hasil survei sekian, padahal ternyata di lapangan nihil gitu. Bingung tuh hasil survei big data. Entah surveinya seperti apa, big datanya mana gitu kan? Kita kan nggak tahu ya. Tahu-taunya cuman sekilas membuka opini atau menutup opini lain nggak tahu juga ya. Ini lembaga survei yang di negara lain sana. Ya, di negara lain. Mudah-mudahan di Indonesia, khususnya di Kota Batam, Kepri ini ya, tidak terjadi hal seperti itu. Amin. Jadi mungkin itu saja, kita cuman santai aja diskusi karena Bang Aldi kesini ya udahlah, daripada kita duduk-duduk aja ya ngobrol-ngobrol santai terkait pemilu di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kepada pemuda juga ya pemuda adalah agen of change, agen perubahan. Kata Soekarno, kata Bung Karno ya, sang proklamator, berikan aku 10 pemuda. Ini jangan, kalau zaman sekarang jangankan 10 pemuda, Bang. Satu pemuda aja bisa mengguncang dunia. Contoh ya, kita kasih contoh saja. Salah satu orang Indonesia yang bisa membobol situsnya orang Amerika. Pernah baca kan? Iya tahu. Satu orang saja, Bang. Ya kan itu, Bang. Satu pemuda aja yang penting anak pejabat bisa jadi. Karena ini banyak ya. Bercanda. Oke, itu cuman intermezzo lah bahasa kerennya ya, intermezzo ya. Mudah-mudahan di pemilu yang akan datang ini pemuda selalu bersinergi dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi seorang pemuda. Ya, itu aja. Jadi mungkin itu saya teman-teman. Mungkin kita diskusi santai ya, mengisi waktu luang di podcast ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dan diskusi terbaru dari kami. Saya Hasan, mohon undur diri.
Nun wal qalami wa may yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari HB Official.